Saya lanjutkan lagi karena tadi ada masalah. Yang selanjutnya adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa berlangsung pada 26 Oktober sampai 15 Desember 1945. Latar belakangnya adalah keinginan sekutu untuk mengambil alih kota Ambarawa. Ditambah lagi pasukan Nica dan membonceng pasukan sekutu dengan mempersenjatai para tawanan perang. Hal tersebut tentu ditentang oleh TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Mereka melakukan perlawanan terhadap pasukan sekutu pada 26 Oktober 1945. Pertempuran terus berlanjut untuk mengusir sekutu. Dan akhirnya TKR berhasil merebut kembali Ambarawa dan memukul mundur pasukan sekutu hingga ke Semarang. Selanjutnya, pertempuran Surabaya. Pertempuran di Surabaya terjadi karena sekutu yang memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerah dan memberikan persenjataan mereka kepada Afnei. Ultimatum tersebut diacuhkan oleh rakyat Surabaya dan mereka memilih bertempur mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya melalui radio perjuangan. Diperkirakan ribuan rakyat Surabaya meninggal dalam pertempuran ini. Untuk mengenang keberanian rakyat Surabaya, maka tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya, pertempuran Merah Putih di Manado. Pertempuran ini dilatar belakangi pasukan sekutu dan Nica mengumumkan tidak boleh mengibarkan bendera merah putih di wilayah Minahasa. Berbagai himpunan rakyat di Sulawesi meliputi pasukan Kenil dari kalangan pribumi Barisan Pejuang dan Laskar Rakyat berusaha merebut kembali kekuasaan atas Manado dan Minahasa ditandai dengan pengibaran bendera merah putih di atas gedung tangsi militer Belanda. Peristiwa tersebut merupakan bentuk perlawanan rakyat Sulawesi Utara untuk mempertahankan kemerdekaannya serta menolak atas provokasi tentara Belanda yang menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 hanya untuk Pulau Sumatera dan Jawa semata. Selanjutnya, pertempuran di Bandung atau yang kita kenal dengan nama peristiwa Bandung Lautan Api yang berlangsung pada 24 Maret 1946. Latar belakangnya karena ultimatum tentara sekutu yang memerintahkan pengosongan kota Bandung pada 24 November 1945. Pada 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat menolak ultimatum tersebut dan bersiap untuk melakukan perlawanan di kawasan Bandung Utara. Pada 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum agar Bandung Utara segera dikosongkan. Sebelum melakukan pengosongan kota, tentara dan rakyat Bandung melakukan pembakaran terhadap gedung-gedung penting agar tidak dapat digunakan oleh tentara Sekutu. Peristiwa pembakaran tersebut dikenal dengan Bandung Lautan Api. Yang berikutnya ada Pertempuran Margarana. Pertempuran Puputan Margarana terjadi pada 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Latar belakang terjadinya pertempuran ini karena kekecewaan penduduk Bali atas perundingan Linggajati. Pertama-tama I Gusti Ngurah Rai melucuti persenjataan pasukan Nica. Kemudian pada 20 November 1946 Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengepung desa Agang Marga dan Belanda juga menambah pasukannya dari Lombok untuk menggempur pasukan I Gusti Ngurah Rai. Pasukan I Gusti Ngurah Rai dan TKR bertempur habis-habisan melawan Belanda dan banyak korban jiwa dari pertempuran ini. Kurang lebih 400 jiwa meninggal dunia. Peristiwa pertempuran ini diperingati setiap 20 November. Dan yang terakhir, ada pertempuran rakyat di Makassar. Latar belakang perlawanan Makassar terhadap Belanda yaitu VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur dan VOC melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Somba Opu. Rakyat Makassar pun tidak tinggal diam dan merebut kembali kemerdekaan. Pertempuran berlangsung sengit selama 4 bulan dan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang intinya berisi VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Semua orang asing diusir dari Gorontalo, kecuali VOC. Makassar mengganti biaya kerugian perang dan beberapa wilayah kekuasaan Makassar diserahkan kepada VOC. Sultan Hasanuddin pada awal 1668 membatalkan perjanjian Bongaya yang sangat merugikan. Setelah itu, Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri hingga meninggal pada tahun 1670. Nah, itulah presentasi saya tentang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan senjata. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya, walaupun banyak kekurangan. Semoga presentasi saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.